Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi waktu malam-malam yang 10. Betapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu berkali-kali. Demi waktu fajar. Ketika fajar menjelang, kemudian Allah bersumpah demi waktu duha, wad duha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wan nahari idza tajalla wal 'asr wal lail. Ini adalah sumpah-sumpah Allah setiap kali waktu ini terus berjalan. Betapa kita orang-orang yang mempunyai hati, seharusnya kita berpikir kenapa Allah menggunakan sumpah ini begitu terus menerus, seolah-olah setiap kali waktu itu berjalan Allah terus bersumpah demi waktu kalian akan merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Inilah titik tekan daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala dari sumpahnya. Kalau Allah bersumpah, ini artinya adalah benar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah sumpahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau seseorang yang dia mempunyai amanah, lisannya bisa dipercaya, kita pasti percaya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah? Demi Allah, ini adalah hak, ini adalah kebenaran. Demi waktu, waktu inilah yang paling berharga dibandingkan dengan segala karunia yang dulu pernah Allah berikan. Hartakah? Semuanya ini akan sia-sia ketika waktu yang oleh Allah Subhanahu wa taala karuniakan dicabut. Betapa banyak di antara kita tidak menyadari bahwa ini telah datang fajar, bahwa ini adalah waktu duha, bahwa ini adalah waktu siang, bahwa ini sudah masuk asar, bahwa ini sudah malam. Artinya bahwa duha yang hari ini itu berbeda dengan duha yang kemarin. Celakalah kita kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang begitu Allah berikan dengan sangat leluasa, kita bertindak semau kita. Justru kita gunakan sesuatu itu dengan yang sia-sia. Betapa banyak di antara kita tidak menyadari bahwa waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan itu dibatasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa banyak kalian hidup di dunia? Jangan kira bahwa kalian akan kekal di sana. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan? Karena Rasulullah SAW menyebut bahwa inna min a'mari ummati ma baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau memang benar bahwa Allah mengkaruniai kita umur yang begitu panjang, 60 sampai 70 tahun, diukur dari kelapangan waktu kita, itu adalah waktu yang panjang. Tapi berapa banyak kita mendengar bahwa saudara kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menikmati Ramadan yang begitu indah. Kenapa? Karena Allah tentukan umur itu sangatlah terbatas. Inilah yang dikatakan oleh Allah, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yaum. Kita hanya tinggal di dunia ini hanya sehari saja. Ini dibandingkan dengan kehidupan yang kelak nanti akan kita hadapi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa kehidupan setelah bumi ini, setelah dunia ini begitu panjang, bahwa yaum indakum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Yaum indallah, satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ka'alfi sanah mimma ta'udun,
seperti 1000 tahun yang kalian hitung-hitung di dunia itu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berapa engkau sia-siakan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hari ini kita diberikan keluasan waktu untuk kita menikmati indahnya Ramadan. Ini memberikan pesan bahwa Allah masih sayang kepada kita. Sesungguhnya Allah membuktikan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki Ramadan yang belum maksimal tahun lalu. Ini adalah bukti bahwa Allah masih menginginkan kebaikan-kebaikan kita untuk kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahwa Allah masih menunggu dan menginginkan kita sebagai ahli maksiat, sebagai ahli membangkang di hadapan Allah untuk segera bertaubat. Ramadan ini mungkin kita bisa menikmati, tapi tidakkah kita tahu kapan? Apakah tahun depan kita masih bisa menikmati Ramadan yang begitu indah ini? Atau bahkan apakah kita meyakini atau ada yang bisa menjamin bahwa kita akan sampai di terminal akhir Ramadan? Maka waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ini, seyogyanya kita sebagai orang-orang yang meyakini bahwa ajal itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kita harusnya memanfaatkan karunia Allah yang begitu besar ini. Kalau waktu itu telah datang, sia-sia semua yang kita lakukan kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing. Orang asing yang selayaknya dia hanya mampir, seperti orang bijak dari Jawa mengatakan, kalian ini seperti mampir ngombe. Orang yang haus, kemudian dia mampir ingin hanya sekedar menghilangkan dahaga di dalam kerongkongannya. Itulah hidup kita di dunia. Ayo kita sama-sama berijtihad, berazam, bermujahadah untuk kita memaksimalkan waktu yang sedikit yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.